Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan satu materi tentang ruqyah atasi kolesterol dan darah tinggi. Oke, mari kita memulai prosesinya. Mudah-mudahan bagi saudara-saudaraku saat ini yang diuji dengan penyakit kolesterol tinggi atau hiperkolesterolemia dan darah tinggi atau hipertensi, semoga Allah sembuhkan penyakitnya dan tidak meninggalkan bekas sedikit pun. Karena sebagaimana kita ketahui, kolesterol tinggi dan darah tinggi ini merupakan penyakit yang cukup mengganggu aktivitas kita, baik aktivitas kita dalam ibadah maupun dalam kegiatan kita sehari-hari. Oke, selama ini mungkin kita telah berikhtiar meminum obat atau berkunjung ke dokter. Mudah-mudahan dengan kita ikhtiar yang kita jalani saat ini bisa menjadi asbab bagi kita agar kita bisa sehat, pulih kembali. Oleh karena itu, saya di sini ingin mengajak kepada saudara-saudariku sekalian melakukan satu ikhtiar, yakni ikhtiar langit berupa pengobatan nabawi, ruqyah. Mudah-mudahan dengan doa-doa atau ayat-ayat yang kita baca, yang kita dengar, bisa menjadi kesembuhan bagi kita, tentunya dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, sebelum kita memulai, saya ingin memberikan satu keterangan. Yang pertama, kepada saudara-saudariku sekalian yang menyaksikan video ini, dimohon untuk duduk secara konsentrasi, jauh dari kebisingan suara ataupun gangguan-gangguan yang lain. Yang kedua, sebelumnya kita berwudu terlebih dahulu, kemudian kita simak video ini sampai selesai, dan saya mohon tidak di skip atau dipercepat. Simak video ini dari awal sampai akhir tanpa skip, agar kita memiliki pemahaman yang utuh dari isi konten ini. Oke, setelah kita berwudu, kita duduk. Mari ikuti petunjuk-petunjuk dari saya. Bagaimana cara atasi penyakit kolesterol dan darah tinggi ini dengan menggunakan metode ruqyah syariah. Yang pertama, setelah kita siap semuanya, pejamkan matanya, dengarkan saya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa dengan suara yang keras ataupun suara yang tertahan di dalam hati ya. Yang penting saudara-saudaraku sekalian mendengarkan apa yang saya sampaikan ini. Oke, kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La hawla wa la quwwata illa billahil alil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil alil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Oke, setelah kita berdoa, ikuti apa yang saya sampaikan, apa yang saya bacakan di dalam hati.
ya, masih posisi konsentrasi khusyuk ya, duduk. Mari kita berdoa sebagaimana doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah, doa yang diajarkan oleh Nabi Ayub, doa yang pernah dilantunkan oleh Nabi Musa ketika berada di penghujung Laut Merah ketika dikejar oleh Fir'aun dalam keadaan terdesak, dan doa Nabi Yunus pada saat tatkala beliau berada dalam perut ikan. Oke, mari kita berdoa sama-sama. Sekali lagi ikuti saya. Ikuti dengan konsentrasi dalam hati saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabban nas azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama anni masyaniad durru wa anta arhamur rahimin. Allahumma lakal hamdu wa ilaika al-mushtaka wa anta al-musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Oke? Setelah kita berdoa, doa-doa yang diajarkan Nabi, ya, Nabi Muhammad SAW, Nabi Ayub ketika ditimpa penyakit, lalu Nabi Musa ketika menghadapi kejaran dari Fir'aun dan bala tentaranya, serta Nabi Yunus ketika berada dalam perut ikan. Mari kita berdoa, kita memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Ya Allah, hamba memohon kepadamu, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ampunilah semua dosa-dosaku, semua kesalahan-kesalahanku ya Rabb. Dosa-dosa yang lahir maupun batin, dosa-dosa yang hamba sengaja maupun yang tidak disengaja, dosa-dosa hamba yang pernah hamba kerjakan pada masa lalu hingga saat ini, dosa-dosa kepada kedua orang tuaku, khususnya kepada ibuku, dosa-dosa kepada saudara-saudaraku, kepada pasanganku, kepada anak-anakku, kepada seluruh manusia ya Rabb. Hamba mohon ampunilah. Ampunilah hambamu ini ya Allah. Bimbinglah hamba menuju ridha dan rahmatmu, menuju ampunan dan kasih sayangmu. Ya Allah, ya Rabb, hamba memohon kepadamu, sembuhkanlah penyakit hamba, khususnya yang berkaitan dengan penyakit kolesterol atau darah tinggi yang hamba alami saat ini. Sesungguhnya tiada kesembuhan melainkan kesembuhan hanya milikmu, kesembuhan yang tiada memiliki bekas sedikit pun dan tidak meninggalkan apapun. Ya Allah, saat ini aku diuji dengan penyakit. Hamba terima ya Rabb sebagai ketentuan takdir. Hanya mohon kasih sayang darimu dan rahmatmu. Ya Allah, kepadamulah kami memohon dan meminta, kepadamulah kami mengadu atas penyakit yang hamba alami saat ini. Tidak ada daya dan upaya kecuali hanya milikmu ya Rabb. Ya Allah, tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku telah berbuat zalim. Hamba mohon ya Rabb, melalui wasilah doa-doa yang hamba dengar, yang hamba baca, dan ayat-ayat yang hamba baca dan dengar hari ini, berikanlah hamba kebaikan-kebaikan berupa kesembuhan. Hilangkan dari diriku ya Rabb. Jadikanlah penyakitku ini sebagai penghapus segala dosa-dosa yang ada pada diriku ya Rabb. Oke, setelah kita berdoa, maka mari kita membaca pertama surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Sama-sama kita baca. Oke, letakkan tangannya. Ya, setelah kita baca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditiupkan. Tiupkan, usapkan ke seluruh tubuh kita, kepala.
ya, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, lalu seluruh badan, ya. Lalu pegang titik jantung, ya, detak jantungnya, rasakan detak jantungnya. Rasakan detak jantungnya, sudah semua rasakan? Oke? Dengarkan saya membaca ayat-ayat Al-Quran. Kalau ada yang hafal boleh diikuti. Kalau belum, bagi yang belum menghafal boleh didengarkan saja. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. Wa tilkal amsal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadah. Huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Setelah kita membaca surah Al-Hasyr tadi, mari kita membaca surat Al-Isra, ya. Ya, surat Al-Isra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Dengarkan. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ. وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن
المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. Saudara-saudara sekalian, setelah kita mendengarkan ayat-ayat tadi dan doa-doa yang telah disampaikan, saya meminta untuk kita senantiasa dengarkan ayat-ayat dan doa-doa yang tadi dibacakan. Video ini ditonton berulang-ulang dengan cara-cara yang telah saya sampaikan tadi, tata urutannya dengan doa-doa yang sesuai dengan redaksi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Di samping itu, kita melakukan terapi spiritual ilahiyah dengan ruqyah. Mudah-mudahan penyakit-penyakit kita, yakni kolesterol dan darah tinggi, Allah sembuhkan. Tapi jangan lupa ada yang sifatnya natural, alamiah, yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Pengobatan selain ruqyah, yakni kita bisa menambah dengan suplemen, yakni mengkonsumsi herbal. Dan salah satu herbal yang sangat bermanfaat dan teruji, yakni silahkan kita meminum madu yang dicampur dengan bawang putih tunggal, cutting ya, yang tunggal satu, dicampur direndam selama 3 hari atau 1 minggu. Lalu setelah itu kita konsumsi sehari 2 butir yang dicampur dengan air madu yang sudah difermentasi. Atau yang kedua, kita jangan lupa mengkonsumsi habatus sauda setiap hari dengan madu yang dicampur dengan air madu. Atau yang ketiga, bisa kita mengkonsumsi daun bidara yang telah di blender, minyak zaitun, ya. Atau juga ada terapi yang lain, yakni kita melakukan hijamah atau bekam. Dan banyak sudah menjadi bukti bahwasanya bekam ini bisa menyembuhkan dengan izin Allah penyakit-penyakit yang berkaitan dengan darah tinggi dan kolesterol. Hanya dalam waktu 3 kali berbekam saja, dengan izin dan ridha Allah, penyakit kita sembuh dengan berbekam ini. Maka lakukanlah segala ikhtiar-ikhtiar, baik itu ikhtiar spiritual ilahiyah maupun alamiah yang saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan penyakit kita Allah sembuhkan, Allah angkat. Dan saya doakan kepada saudara-saudaraku sekalian menyaksikan video ini, mudah-mudahan kehidupannya lebih baik, berkah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, lahir dan batin. Oke, demikianlah dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan apabila ada ucapan-ucapan yang saya katakan ini tidak berkenan di hati. Saya al-faqir, bukan siapa-siapa dan tidak memiliki apa-apa. Saya hanya berusaha untuk memberikan satu jalan. Mudah-mudahan dengan jalan yang saya sampaikan ini bisa menjadi solusi bagi penyakit yang kita alami saat ini. Dan jangan lupa terus berprasangka baik kepada Allah, terus berdoa kepada Allah. Yakinlah bahwa tidaklah Allah turunkan penyakit, melainkan Allah turunkan obatnya. Dan tidak ada satupun penyakit yang tidak bisa sembuh kecuali tua dan kematian. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warzuqna kamal tabaddal zahir wa batin ya arhamar rahimin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.